Pemirsa sahabat Thompson, kembali lagi di 93,3 FM Thompson News Radio. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Saripati Obrolan Sehat. Bersama dengan saya sebagai host, saya Jukdik sebagai host, dan juga ada Dr. Igede Wiryana Putrajaya, MKes, sebagai selaku Ketua UDD, Unit Donor Darah, PMI Provinsi Bali. Selamat sore, Dokter. Sore, Jukdik. Ya, bagaimana kabarnya, Dokter? Ya, musim pandemi ini sehat dulu lah. Gitu. Ya. Mantap. Ya, memang kita harus menjaga kondisi tubuh supaya sehat ya, Dokter ya. Yeah. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, karena kita bersama dengan Ketua Unit Donor Darah dari PMI Provinsi Bali, tentu saja tema yang kita bawakan tidak jauh-jauh hubungannya dengan darah. Ya. Yeah. Berkaitan juga dengan donor darah nasional ya, membantu darah dan berkualitas. Ya, begitu. Kan topik kita itu aman keras. Nah, Thompson ini kurang yang mana skill bisa diceritain. Ya, semua sahabat Thompson. Ya. Jadi terima kasih banyak kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi tentang penyiapan darah. Ya. Jadi kita tahu bahwa darah ini adalah produk yang sampai saat ini belum bisa dibuat. Itu harus diambil dari tubuh manusia. Ya. Banyak yang dulu mungkin berpikiran pada saat kegiatan donor darah itu darah diambil dari pendonor, kemudian langsung diberikan pada pasien. Sebenarnya tidak. Jadi makanya kita selalu isukan sekarang adalah produk darah balik. Artinya kualitas aman ini sangat berkualitas. Isu sekarang adalah berkualitas aman. Jadi kalau berkualitas berarti memenuhi standar. Untuk misi kedua, persyaratan berkualitas itu adalah ada aturan dari peraturan Menteri Kesehatan. Yang dua ada balik itu sebagai kelompok ya proses salah disebut daripada manufacturing proses produksi yang baik. Gitu. Nah, yang ketiga, kami berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Unit Darah Pusat PMI. Jadi karena kami adalah unit darah di bawah PMI Pusat, gitu ya regional. Nah, tiga hal inilah yang kami jadikan acuan untuk kami menetapkan apakah produk kami ini berkualitas atau tidak. Gitu. Nah, memang akan ada kualitas kalau dicari, mungkin mohon maaf nih, kita ada yang produk lain ada KW1, KW2, KW3 gitu. Jadi ada penetapan yang namanya minimal standar. Gitu. Nah, kalau kita di Bali, kami agak mungkin lebih tinggi dari minimal standar karena kami berada di daerah yang bukan sifatnya melayani hanya penduduk lokal. Iya, apalagi Bali itu tempat apa ya. Jadi ada orang asing yang datang ke sini. Jadi untuk menjaga ini tentunya semua fasilitas yang ada di Bali ini harusnya menujunya ke standar internasional. Jadi itu. Ya. Jadi kami dibantu juga oleh Rotary Club. Jadi ada Rotary Club dari Australia, Jepang, kemudian Amerika dan sebagainya. Yang kemudian mendorong kami untuk meningkatkan kualitas kami gitu. Nah, inilah yang ceritakan bahwa di Bali kami mungkin agak spesifik. Jadi mutu kalau boleh saya katakan kami menganutnya adalah mutu yang lebih tinggi dari standar minimal nasional gitu. Ya, nah, ya. Itu yang kualitas. Kemudian aman ini ada dalam kategori aman itu bukan hanya pada yang kami
pikirkan adalah mulai dari dari petugas kami. Iya, tentu Ya, dari petugas ya pertama itu. petugas pertama. Jadi petugas kami juga di masa video kami tidak tanpa menggunakan protokol kesehatan. Masuk mereka harus menggunakan APD, alat pelindung diri level yang gitu. Atau media Menjalani. jadi jarum ini ada kita kadang-kadang di darah itu seorang saja dia bisa menarik. Ini yang kedua adalah citra sendiri. Jadi kami memang harus melakukan dulu pemeriksaan apakah mereka memenuhi syarat untuk diperoleh. Jadi mulai dari berapa itu kemudian apakah mereka aneh atau tidak, sehingga periksa dan sebagainya. Nah, kemudian pada pasien kami membuat amannya itu sampai mau nolong pasien, tapi kita berikan produk darah yang mengandung kuman yang malah terinfeksi jadinya pasien. Makanya kami sering sebenarnya mendapatkan dari pendonor darah. Kemudian kami lakukan tes, karena kami mempergunakan sensitivitas yang tinggi, kecil pun kadarnya sudah kami temukan. Jadi banyak yang kemudian saya tidak salah apa, saya hasil screen saya kenapa saya ada terinfeksi oleh hepatitis dan sebagainya. Nah kami tidak ada pasien, kami musnahkan ini, tapi pendonor kami beri. Gitu. Ya, jadi yang kami maksud pakai donor ini berkualitas dan mahal. Wih, menarik sekali nih. Tadi sempat dibilang setelah itu ada 3 ya. Sekitar di Bali. Unit PMI pusat. Betul. Dari unit PMI pusat ini apa maksudnya standar kualitas seperti apa dong? Ya, tiga ini tidak bertentangan saling sebenarnya. Acuan utama jelas sudah dari persyaratan datang dan sebagainya masuk peralatan daripada tersedia. Kemudian kalau lebih banyak donor, ada di suatu donor datang, alur petugas datang, alur buangan sampah sini nggak boleh satu jalur. Jadi nah ya kan dua yang nah D adopsi dari Permenkes dan Bepom sehingga dikeluarkanlah sebagai pedoman rambu-rambu umum untuk standar unit berat. Sampai sebenarnya dibuat iya kan transisi kita di Bali sudah di Salah sudah ada juga ini jadi ya sudah memang akan mengadakan dan tadi jenjang Permenkes pemeriksanya, kemudian teknisnya itu akan masuk pada Bepom dan pada UDD. Yeah. Nah dokter, ini kan tadi dokter ada sempat bilang alur pendonorannya itu ada masing-masing dari gimana donor itu akan bagaimana ya, kalau kami itu saya tugas akan dulu secara rutin
tidak mau yang benar. Ya, sekarang vaksinasi, vaksinasi yang benar. Sekali itu masuk kelompok yang Wajib. dari rumah ke terminal itu kalau di kantor masuk 90 tanda masuk ke ruang ganti kemudian menggunakan pakaian Di tadi level baik. Nah kegiatan di lapangan akan membawa APD level 2 mereka akan kemudian selesainya mereka akan mempersiapkan perlengkapan. Nah, dulu ada yang protokol kesehatan. Iya. Sekarang protokol kesehatan. Termasuk lihat bisa harap pendonor harus jujur ya. Jadi kalau ada yang merasa tak dengan mereka yang COVID, mereka menggunakan ada sesuatu gejala harus tapi kami hanya sudah kami lakukan. Nah, kalau mereka menggunakan masker cuci tangan kami yang ada supaya kemudian periksa ini ambil ya. Pulang nanti akan kita uji Ada itulah dilakukan oleh dokter kami dokter yang mendapat kasus untuk mendapat dari ini itu kondisi umum keadaan umumnya. Jadi kan kita tahu yang namanya kalau di kesehatan itu Alzheimer, jadi itu tensi nadi, kemudian HB, yang gitu. Kemudian yang ketiga adalah apakah ada riwayat penyakit yang kira-kira berisiko atau menular terhadap melalui darah. Kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian umur dan sebagainya. Nah, khusus untuk yang namanya produk baru kami ini adalah ada yang kami sebut sebagai plasma konvalesen. Apa itu dokter? Plasma konvalesen ini sebenarnya adalah produk darah yang kami ambil dari mereka yang pernah terpapar COVID. Jadi kalau donor darah biasa reguler itu mereka tidak terpapar COVID, mereka nyumbangkan darahnya. Nah kalau yang plasma konvalesen ini ada pendonornya dari mereka yang sudah pernah terkena terpapar COVID. Gitu. Waduh. Jadi, dan ini kan akan digunakan untuk mereka yang terpapar COVID, terutama yang kondisi berat dan kritis ini akan digunakan salah satu tambahan terapinya adalah plasma konvalesen ini. Gitu. Berarti sebagai pembentuk antibodi gitu dokter ya? Itu dah vaksinasi pasif yang kita sebut. Nah, orang yang gini ini plasma konvalesen juga kita tambahan ada pemeriksaan namanya titer antibodi. Jadi kalau misalnya seseorang sudah pernah terpapar COVID, kemudian terus akhirnya dia mau berdonor, di samping persyaratan umum tadi, dia juga kami tes titer antibodinya. Kalau titer antibodinya rendah, kami tidak memenuhi syarat menjadi pendonor. Ya artinya tidak akan menimbulkan reaksi pada tubuh pasien yang akan terima itu. Gitu.
itu tandanya darah saya bagus atau tidak ya dok ya? Gitu.
begitu ada keluhan pada pasien kita lakukan stop dulu, kita evaluasi apakah akan ada ya atau tidak. Setelah produk kita mulai proses dan penelitian yang jangka panjang, efek samping pasti ada, tapi sudah itu jadi Tiga di Thomson Radio sehat. Kembali lagi Jung Dokter Patria unit donor dari PMI. Oke, jadi kita membahas terkait dengan small convalescent, di mana convalescent itu merupakan darah dari pernah terpapar COVID-19 akan ke pasien seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah ada akan vaksinasi ini masih ada efek sampingnya? Nah, kalau plasma konvalesen ini laku vaksinasi yang pasif, apakah memiliki tidak juga seperti itu, dok? kalau di terakhirnya yang sudah dasi aku pada punya melalui juga. Jadi kalau secara umum memang ada namanya komplikasi pasca transfusi, tapi itu menimbulkan pada standar yang sudah jadi sangat kecil. Berarti ada standar minimum betul, standar. Ya. Jadi, nah kita pun juga dalam melakukan transfusi darah itu pasien harus dipantau dengan ketat. Ada, maaf kalau transfusi sampai 6 jam misalnya satu botol, paling tengok oleh petugas kesehatan kita mau habis baru gini. Yeah. Tapi kalau transfusi darah kami memang harus monitor ketat petugas kesehatan. Apakah ada yang dirasa perubahan pada pasien? Walaupun tadi sudah di cross match nih, tapi nggak tahu kondisi tubuh kompleksitas. Jadi setelah dimasukkan paus setiap apa ada kompleksi rata-rata pasien akan merasa dingin tentu saja lakukan untuk untuk kita evaluasi sebabnya ini atau kita inilah yang menjadi karena suatu yang COVID-19 itu kan yang berat. Tapi kalau intensive care itu sudah pemantau lekat itu mendampingi pasien. Ya, sekarang sudah sebutnya untuk kita. Jadi makanya yang betul ada Mas Al serta tambahan adalah jadi semua kegiatan karena tadi itu yang lihat prosedurnya sudah begitu kompleksitas. Jadi pasien tidak muntah
Berarti ada alurnya Ada gitu, Dok. alur. Seperti apa bisa Nah, alur dokter penanggung jawab. Jadi dokter penanggung jawab artinya dokter yang merawat pasien itu membuat permintaan darah. Jadi kita nanti keluarga pasien, makanya kami selalu ada ini kami bentuknya surat permintaan darahnya enggak. Karena samping ke darah yang reguler ya bukan hanya itu produk produksi yang dibutuhkan mana Oh iya. jumlahnya apa kalau golongan darah ya semua Semua tahu tahu golongan semua. darah berikutnya adalah resus positif atau resus negatif kan gitu. Ini yang kami tidak mau tapi itu prosedur kami. Jadi orang minta enggak saya minta untuk gini enggak bisa kami layani. Berarti ada proses untuk Ya, timun darah, betul. darah yang mau tadi itu yang buat dan MI Ya, kepengen itu itu golong darahnya terus ya ada ketentuan fisiknya ya tes oleh PMI. rekaman kepentingan diberikan pada dia. Jadi ya harus melalui prosedur itu baru nggak bisa langsung ikan itu ya. Bisa. Kalau minta keluarga masyarakat gitu. Ya. Oke. Aduh, terkait donor darah. Jadi kan bagaimana nya perdana kan ada nih isu banyak pasien yang penyakit seperti HIV. Sekarang hoax orang yang sakit COVID itu mengandung virus itu dok. Ya. Kira-kira itu bisa maksudnya menularkan ke orang lain seperti itu. Ya. Jadi kita itu langsung ada yang berkaitan tentang plasma konvalesen itu Ya. mungkin bisa dijelaskan keterkaitannya itu dok. Ya, memang benar. Jadi itulah yang kami tadi sebut berkualitas dan aman itu. Jadi kami ingin menolong tapi juga aman bagi pasien. Terutama yang sudah kami lakukan itu kalau donor reguler, itu kami lakukan ada pemeriksaan untuk apakah mengandung dia penyakit untuk hepatitis, kemudian sifilis, dan HIV/AIDS. Itu yang kami lakukan screeningnya. Kemudian yang kedua adalah untuk di plasma konvalesen ini, makanya kami kan dalam formulir untuk pengisian itu kami akan menanyakan apakah mengalami gangguan kesehatan sebelum berdonor, ya, sehingga nanti kami akan bisa ketahui apakah ini ada kecurigaan untuk terpapar COVID-19 atau tidak. Nah itulah dokter kami akan melakukan pemeriksaan fisik. Kalau masih dibutuhkan bahwa ini pasien ini harus melakukan pemeriksaan, kami tidak akan ambil darahnya. Kami akan minta mereka untuk melakukan pemeriksaan. Berarti screening dulu dok ya? Screening dulu. Pasti ada screening tadi. Jadi walaupun kami butuh darah, mohon maaf, bukan berarti kami mengambil semuanya tanpa kami screening, tanpa kami seleksi. Karena kami takut nanti akan berdampak pada pasien. Seperti mitos yang tadi itu dok ya? Ya, betul. Itulah yang ini. Jadi mudah-mudahan, jadi sekali lagi teman-teman pemirsa semuanya, kami di UDD berkomitmen bahwa berkualitas dan aman ini jadi pegangan kami. Jadi walaupun sekarang misalnya maaf nih, berkumpul kalau dulu sebelum COVID, jadi kegiatan donor darah di luar gedung kami, itu paling sedikit ada setiap tempat 50 pendonor lah kita dapat. Tapi kalau kami butuh 120
kantong darah setiap hari, maka itu 2 kegiatan aja udah cukup. Nah, tapi sekarang kan orang berkumpul dibatasi. Itu. Sehingga rata-rata kami dapat sekarang kan dalam satu kegiatan 20 sampai 30 kan darah. Tapi frekuensi kami tambahkan. Jadi jumlah kegiatan dalam satu hari, kalau kemarin sebelum COVID 2 aja, kalau sekarang sampai 4. Gitu. Diperbanyak ya jumlah Diperbanyak kegiatannya. jumlah kegiatannya. Dan tempatnya pun kami sebar lagi. Yang artinya di dalam gedung itu kami buka yang biasa tuh sebelum COVID itu sebesar lah. Redono Jalan Imam Bonjol. Kemudian waktu dekat juga memberikan di masa maupun yang belum Langsung kas. gitu. Kemudian yang ketiga, kami juga kegiatan kami sebut yang ini apa namanya door kalau satu itu kami misalnya akan di Itu kan udah maksudnya dok. Langsung asal random aja atau gini, misalnya contoh kami keluarga besar punya ya berapa orang yang mau berdonor 10 orang gitu, tapi kita takut ke rumah sakit gitu. Anda bisa kontak kami, tim kami akan datang ke rumah Anda. Jadi kegiatan ini sudah beberapa kali kami adakan. Bisa dikontak di mana ya dok? Langsung ke jadi PMI-nya? ke PMI. Ke PMI. Ke PMI Provinsi Bali. Provinsi Bali. Jadi EDD. Jadi itu bisa kita langsung kontak untuk meminta, kami mau minta program door to door gitu. Kan gitu. Nah, yang terakhir kami memang memiliki yang namanya program untuk di emergency. Jadi ada misalnya, maaf, kami selalu akan menyiapkan stok emergency, tapi begitu stok emergency kami menipis, apalagi pada golongan tertentu, golongan darah yang kami agak sulit mendapatkan itu adalah kelompok golongan darah AB, gitu, dan resus negatif. Gitu. Jadi ada namanya golongan darah itu AB, ABO, kan itu. Ya, kemudian dari AB, ABO ini ada yang namanya resus positif, resus negatif. Apa yang membedakan itu dok? Ya, ini sebenarnya karakteristik dari spesifikasi daripada darah ya, gitu. Kalau resus negatif kebanyakan adalah bule. Itu sih orang yang resus negatif, tapi kan bule. Negatif di ini minta berdosa yang itu akan datang ke rumah. Kalau ada yang butuhkan atensi. Jadi dengan kami. Jadi kalau tengah kita ada pererahan, butuh kami tidak spesifik ini ada seperti ini, kami sudah punya calon-calon. Kami kontak mereka, kami datangi, kemudian kami ambil darahnya untuk proses tersedia. Ketika pasien yang insiden yang tidak PMI golongan darah AB terus negatif termasuk yang lainnya kami, terutama yang residif yang kami itu. Jadi itulah yang jadi proses kami. Jadi yang kami sebenarnya, kalau boleh kami jujur, kendala kami adalah mencari pendonor sebenarnya. Jadi kami ada satu program yang mungkin akan kami lihatkan, itu program dari desa ke desa ya. Selama ini masyarakat di desa itu sebenarnya tidak tahu nih tentang donor ini gitu. Jadi kami kemarin sudah sempat beberapa kali kami adakan itu, ternyata mereka bilang itu, mereka hanya berpikiran donor itu hanya dilakukan karena mereka kebanyakan kan ada yang namanya donor pengganti. Jadi ada 2 istilah untuk donor ya. Satu donor sukarela. Donor sukarela itu adalah seseorang yang mendonorkan darahnya itu diberikan kepada tidak pada ditentukan harus dengan si A, si B atau si C.
Berarti seperti donor darah yang diadakan oleh PMR, Dan PMR itu ya ya. seperti yang rutin. Oh, yang rutin kan. Tapi kalau donor darah pengganti adalah itu pendonor menyumbangkan darah untuk orang tertentu atau pasien tertentu. Mm-mm. Jadi itu yang perbedaan, ada dua kelompok. Ya, Kata-kata, berarti belum sampai ke desa ya dok ya, yang masih yang lihat masih perlu kita masih lihatkan. perlu. Jadi Tian tidak mengatakan bahwa masyarakat tidak mau berdonor, tapi masalah mereka tidak ngerti sekarang formal yang Takut. yang makanya ini yang ketika sedang rame ini itu nanti muda kita kan Iya. jumlahnya banyak nih, ngumpul sampai ngumpul ya, jadi pindah satu Lifestyle generasi. Jadi ya kan angkanya kalau generasi ya ya kan kita ya punya benar dok ya, benar generasi milenial baru nanti ada isu-isu seperti itu juga nggak tahu untuk berapa ada di masyarakat muda seperti itu. Tian seperti kami kadang suruh ada pendonor yang maaf dia alami ya kekurangan di buta gitu. Tapi dia punya kelebihan, dia bisa pintar nyanyi, ya saya kadang-kadang suruh buat suasana donor darah itu jangan menegangkan gitu. Jadi ya mencekam banget dok. Jadi ya karena itu membuat orang takut. Jadi takut ini bisa tensinya jadi tinggi gitu ya, itu yang menyebabkan tegang duluan. jadi gagal untuk menjadi pendonor karena itu gitu. Itu yang gitu. Trauma ya dok ya. Yang penting standar perjalanan, kemudian yang dua suasana yang berharap ini suasana yang memang ada yang membutuhkan kan itu bagi merang sekarang lagi kepanas ya. Jangan ikan beban ya dok ya. Oke dok, karena waktu cukup terbatas banget ya dia sebenarnya pengen saya tanyakan juga sahabat atau Tom tanyakan. Jadi mengenai dokter ada pesan untuk mengajak masyarakat atau dua, ayo benar. Yang pertama adalah masa aman. Jadi jangan takut, tetap berjalan. Kedua, setetes darah Anda adalah menyelamatkan nyawa pasien. Jadi mari kita gerakan ini jadikan donor darah ini sebagai hidup. Karena dengan donor darah saat kita memantau kesehatan kita, ya kedua tubuh kita terus rangsang untuk bisa memproduksi sel-sel darah baru. Ya, baik dia rasa itu. Baik dokter, kalau gitu saya izin menyimpulkan dokter ya, dari yang pertama itu di mana darah aman yang berkualitas ini tentunya sudah terrealisasi baik itu kan kesehatan itu sendiri. PMI memiliki standar darah aman. Itu ada juga nama plasma konvalesen dok ya. Ya, maaf. Pasif ya. Itu. Kan ada darah ke pasien. Jadi sahabat Thomson jangan risau, baik itu ketika mendarah dan juga mendonor darah tidak perlu takut karena semua itu ada prosedurnya, udah dipikirkan matang-matang, sudah terrealisasi seperti tadi. Dan selalu ingat bahwa stres darah kita menyelamatkan nyawa seseorang. Itu terima kasih
hadir ini. Saya sendiri izin mengingatkan, jangan lupa untuk datang dan hadir mendengarkan kita obrolan sehat sampai jam 17 di video. Sebenarnya saya